Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nurul Islamiati. Saya mahasiswa dari Universitas Cyber Asia, mengambil program studi manajemen S1 dan saat ini saya di kelas MJ 502. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester untuk mata kuliah Hukum Bisnis dengan dosen Bapak Joko Suharyanto, SEMM CPOD. Selanjutnya, deskripsi studi kasusnya, yaitu perusahaan A dan perusahaan B ini telah menandatangani kontrak kerjasama untuk pengadaan barang pada awal tahun 2024. Dalam perjanjian tersebut, perusahaan A berkomitmen untuk menyediakan barang sesuai spesifikasi yang disepakati. Sementara perusahaan B ini berjanji untuk melakukan pembayaran dalam 2 tahap, yaitu 60% di muka dan 40% setelah pengiriman barang. Namun perusahaan B hanya membayar 60% di awal dan tidak melunasi sisa pembayaran, meskipun barang telah diterima sesuai spesifikasi. Perusahaan A mengajukan tuntutan hukum kepada perusahaan B karena dianggap telah melanggar perjanjian. Perusahaan B berdalih bahwa terdapat ketidaksesuaian kecil dalam spesifikasi barang yang mempengaruhi hak mereka untuk melunasi pembayaran. Selanjutnya, soal nomor 1, identifikasi masalah hukum. Nah, jelaskan jenis pelanggaran hukum yang terjadi berdasarkan kasus ini. Berdasarkan studi kasus yang terjadi antara perusahaan A dan perusahaan B, maka kasus ini termasuk dalam kategori pelanggaran hukum perdata atau KUH perdata sebagai sengketa di bawah hukum dagang. Ya, berikut adalah penjelasan detailnya mengapa masuk dalam kategori hukum perdata. Karena perjanjian antara perusahaan A dan B merupakan kontrak kerjasama yang sudah tertuang tinta hitam di atas kertas putih. Nah, pelanggaran oleh perusahaan B ini berupa kegagalan melunasi pembayaran adalah bentuk cedera janji yang diatur dalam KUH Perdata. Nah, sedangkan B untuk keterkaitan dengan hukum dagang, yaitu perusahaan A dan perusahaan B itu merupakan bagian dari transaksi komersial antara perusahaan, yaitu pengadaan barang. Nah, kasus ini dapat dianggap berada dalam lingkup hukum dagang. Jika sengketa ini melibatkan aspek spesifik perdagangan atau pengadaan dalam skala besar antar perusahaan, maka aspek hukum dagang juga dapat terlibat. Apakah dalih perusahaan B dapat dibenarkan secara hukum? Jelaskan berdasarkan prinsip hukum kontrak. Ya, tentunya tidak dapat dibenarkan. Ya, sesuai dengan prinsip hukum kontrak, yaitu ada prinsip kepastian hukum, yang dimana perjanjian yang telah disepakati harus dihormati dan dilaksanakan sebagaimana yang tercantum dalam kontrak. Yang kedua, prinsip itikat baik, yang dimana perusahaan A telah bertindak sesuai itikat baik dengan menyerahkan barang sesuai kontrak, dan perusahaan B berdalih tentang ketidaksesuaian kecil mencerminkan tindakan sepihak yang berpotensi melanggar asas ini. Yang ketiga, minor non-conformity atau ketidaksesuaian kecil. Dalam kasus ini, apabila ketidaksesuaian barang memang minor dan tidak mempengaruhi fungsi utama barang, perusahaan B tetap wajib melunasi pembayaran. Ya, soal selanjutnya, analisis kontrak. Berdasarkan kasus ini, sebutkan elemen-elemen penting yang harus ada dalam sebuah kontrak agar sah secara hukum. Yang pertama, ada penawaran. Adalah usulan yang diajukan oleh satu pihak yang menawarkan kepada pihak lain atau pihak yang menerima penawaran, yang menunjukkan kesediaan untuk mengadakan perjanjian dengan ketentuan tertentu. Yang kedua, penerimaan. Dalam hukum kontrak mengacu pada persetujuan tegas terhadap ketentuan penawaran. Ketiga, ada pertimbangan. Pertimbangan dalam suatu kontrak mengacu pada suatu yang bernilai yang dipertukarkan antara para pihak. Yang keempat, legalitas atau pihak yang berwenang secara hukum. Semua pihak yang terlibat dalam kontrak harus cakap secara hukum, artinya mereka sudah cukup umur, sehat mental, dan tidak berada di bawah pengaruh atau paksaan yang tidak semestinya. Yang kelima, kesadaran. Nah, ini merupakan elemen paling penting untuk perjanjian yang mengikat secara hukum karena memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman dan kesepakatan yang jelas tentang ketentuan kontrak.
Yang keenam, kapasitas. Dalam kontrak menentukan keadaan bagi suatu pihak untuk membuat kontrak. Setiap pihak dalam kontrak harus memiliki kapasitas hukum untuk membuat persetujuan bersama. Yang terakhir, kepastian. Agar dapat diberlakukan suatu kontrak harus mencakup ketentuan-ketentuan dan kemampuan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan pokok suatu perjanjian harus dijamin. Selanjutnya, soal nomor 2B. Apakah perusahaan A dapat mengklaim kerugian? Jika ya, bentuk kerugian apa saja yang bisa mereka ajukan? Ya, perusahaan A dapat mengklaim kerugian terhadap perusahaan B karena memiliki dasar hukum untuk menuntut pelunasan pembayaran sebesar 40% yang belum dibayar sekaligus mengajukan klaim atas kerugian yang akan timbul. Nah, di mana ada kerugian material, kerugian nyata, dan yang kedua kerugian imaterial. Nah, kerugian material ini yaitu sisa pembayaran yang belum dibayar 40%, kemudian biaya operasional yang dikeluarkan untuk memenuhi kontrak, dan ketiga yaitu biaya hukum, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mengajukan gugatan seperti biaya pengacara, biaya pengadilan, atau arbitrase. Ya, selanjutnya soal nomor 3, penyelesaian sengketa. Sebutkan metode penyelesaian sengketa yang dapat digunakan dalam kasus ini. Ya, jadi ada dua penyelesaian sengketa, yaitu penyelesaian non-litigasi dan penyelesaian non-litigasi. Nah, untuk yang penyelesaian non-litigasi terdiri dari negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrasi. Untuk yang kedua, penyelesaian non-litigasi, yaitu melalui proses pengadilan formal di bawah jurisdiksi pengadilan negeri sesuai domisili para pihak atau ketentuan kontrak. Selanjutnya, penyelesaian sengketa B. Jelaskan mana yang lebih sesuai untuk kasus ini dan mengapa. Penyelesaian sengketa dalam kasus ini yang lebih sesuai yaitu penyelesaian litigasi atau pengadilan negeri atau melalui proses pengadilan formal, karena apabila perusahaan A memutuskan untuk mengajukan tuntutan hukum, maka metode penyelesaian sengketa yang digunakan adalah melalui litigasi di pengadilan. Selanjutnya, rekomendasi hukum. Nah, berikan saran kepada perusahaan A untuk memitigasi risiko pelanggaran kontrak di masa depan. 1. Penyusunan kontrak yang lebih kuat dan detail, yaitu harus tercantum klausul. Jadi, di dalam kontrak tersebut harus mencantumkan klausul seperti spesifikasi barang, pembayaran, penyelesaian sengketa, dan force majeure. Yang kedua, pilihan mitra bisnis yang kredibel, yaitu lakukan due diligence. Kemudian meminta referensi dari beberapa rekan dan juga rekam jejak untuk menilai keandalan mitra bisnis. Dan yang ketiga, pengeluaran kontrak secara profesional. Jadi melibatkan profesional hukum dalam penyusunan kontrak dan pengeluaran sengketa untuk meminimalkan kesalahan atau celah hukum. Ya, selanjutnya, rekomendasi hukum. Apa langkah hukum preventif yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak agar kasus serupa tidak terulang? Langkah hukum yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak untuk mencegah terulangnya kasus serupa adalah dengan menciptakan sistem perlindungan kontraktual yang lebih kuat dan transparan. Seperti menyusun kontrak yang jelas dan detail, due diligence terhadap mitra bisnis, peningkatan sistem pemantauan dan evaluasi, kemudian alternatif penyelesaian sengketa yang diberikan prioritas, dan terakhir menyimpan bukti transaksi atau semua dokumen pendukung. Ya, cukup sekian pemaparan jawaban UTS pada mata kuliah hukum bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.